Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru pendengar PR, Bobotoh PR FM. Kembali lagi di channel YouTube Radio PR FM 107,5 News Channel dalam program bebarengannya siji dua tilu. Kabar Persib. Kisah. Salah. Opening lagi lulus. Balikan nih 1, 2, 3. Kisah Persib. Dalam program Kisah Persib ini kita sempat jeda seminggu ya. Seminggu jeda kita tidak bisa syuting karena banyak agenda dan juga banyak yang sakit. Cuaca sih. Nah, cuaca juga ya. Tapi kita nonton tentu saja ya pertandingan Persib. Sangat seru sekali dan ya kita akan kembali lagi nih menyaksikan pertandingan Persib khususnya di ajang Asia ya, di ACL 2 di mana Persib Bandung ini akan bertemu kembali dengan Selangor FC ya, bukan FA ya. Sebelum kita mulai, kita present dulu, perkenalkan seperti biasa. Ada yang akan menjadi narasumber, biasanya jadi host, tapi sekarang jadi narasumber, akan menjadi pandit, yaitu Mang Ucup. Halo semuanya. Kali ini saya yang harus jadi ini ya. Komentator. Sekarang berat sebetulnya mah. Harus menyampaikan opininya ya tentang pertandingan, siap. Berat sih sebenarnya mah. Saya mending jadi host aja. Iya. Oke, Mang Ucup nuhun. Terus selain Mang Ucup juga ada Mang Aris. Halo, Iqbal. Setelah kemarin off ya. Iya. Digantikan sama yang cantik. Nah, sekarang balik lagi comeback ya. Balik lagi sama yang brewok bertopi. Tapi Mang Aris ini memang analisanya selalu menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Jadi kita nantikan nih akan keluar statement apa nih dari Mang Aris. Betul. Kan banyak yang nanya backgroundnya apa gitu kan. Iya. Saya pernah menjadi pelatih anggota Persib Indonesia Muda di Gor Saparua. Saya pelatih Persib. Bukan, klub anggotanya Persib. Kan Persib itu punya anggota di lingkung Bandung itu ada 32 tim. Nah, salah satu timnya itu Indonesia Muda. Dan saat itu saya dipercaya menjadi pelatih kepala umur 12 di Indonesia Muda. Dipercaya oleh Pak Am Amrudin. Selamat sore Pak Am. Wih, keren ternyata ya Mang Aris ini ya. Dan punya lisensi wasit. Oh, lisensi wasit apa? C3. Yang berhak bisa memimpin di Liga 3 cuman tidak terpakai. Karena dapat penalti mau jadi wasit atau mau jadi karyawan PRFM. Ya lebih baik karyawan PRFM dong. Betul. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Karena kalau meneruskan jadi wasit nggak ada job. Habis sama lulusan UPI. Tapi mudah-mudahan jadi pengalaman yang bagus ya. Betul. Oke, siap nuhun Mang Aris. Dan ada juga Mang Iip alias Mang Rifki. Salam biru. Kita akan nantikan juga komentar dari Mang Rifki nih ya. Siap. Oke, tapi jangan lupa ya kepada penonton, bobotoh semuanya untuk like, share videonya, dan juga subscribe tentu saja channel YouTube PRFM. Oh iya, dan satu lagi Kang Iqbal, bisa ada kafe restoran yang tempatnya mau kita singgahi ya. Benar. Mau kita silakan promosikan. Hubungi saja redaksi PRFM di 081 881 1075. Siap. Oke, kita langsung rekap dulu ya. Oke. Dan analisis kemarin pertandingan terakhir, kita laga tandang di Bali dan menang 0-1 di menit-menit akhir, gol dari Andrew Young. Yang apa Jung sih cara macana? Andrew Jung lah. Nah, Andrew Jung asis dari Beckham Putra Nugraha. Nah, kita ke sana dulu mungkin. Ya, gimana nih pandangannya melihat pertandingan Persib kemarin? Dari lawan saya. Bali dan juga mungkin lawan Selangornya ya nanti ya kita bahas. Tapi ya Bali dulu. Yang alhamdulillahnya ketika dipercaya oleh Pak Pemret nih sebagai pembicara di Kisah Persib, bukan kabar Persib, Kisah Persib. 9 kali saya berbicara di Kisah Persib ini, saya selalu mengatakan menjadi pembeda itu cuma satu, ada Malis. Ada Malis. Iya, ketika kita bermain 10 orang lawan Persis Solo, ketika Lucho kartu merah dan ada Malis masuk mengganti posisi Sadil Ramdhani, Persib seolah terkesan tetap bermain 11 orang. Bermain dengan tampil ciamik, tampil energik, tiki taka mulai berjalan, alhamdulillah.
kolektivitas dan juga kepercayaan di antara pemain tengah sudah semakin terjalin, yang akhirnya kolektivitas itu berbuah kreativitas. Dan ketika melawan Bali United dan Adam Alis kembali dipercaya malah menjadi starter karena lucu kartu merah, bertandem kuartet dengan Tom Hay dan juga Mark Locke. Menurut saya ini menjadi sebuah jawaban yang saya sangat tunggu gitu. Ketika Adam Halis diplot menjadi nomor 10 dan Mark Locke nomor 6 dan Tom Hay jadi nomor 8, pertandingan berjalan dengan sangat-sangat baik. Dan kita bisa meraih kemenangan 1-0 yang menjadi kemenangan bersejarah di kandang Bali United di kandang Iwayan Dipta. Ini semata-mata dikarenakan kecerdikan Coach Boyan, bagaimana memadukan pertahanan antara Julio Cesar dengan Barba, bek kiri ditunjang oleh Eliano dan bek kanan Kakang ini sudah semakin matang. Saya di pertandingan 1 sampai pertandingan 7 saya selalu mengatakan Kakang adalah king of back pass. Dia nggak pernah ada berani untuk melakukan soloran untuk membantu lini serangan lawan. Tapi ketika bermain lawan Persis Solo dan juga melawan Bali United, Kakang kepercayaan dirinya luar biasa meningkat. Bagaimana dia bisa kontrol bola, passing di saat yang tepat, dan dia tahu timing kapan harus menyerang. Cuman kekurangannya dari Kakang cuma satu masih yang belum upgradingnya adalah crossing. Dia timing menyerang udah bagus, bertahan sudah sangat baik, dan tidak lagi back pass ke belakang. Dia berani kontrol bola dan membawa bola soloran membantu lini penyerangan. Yang sayang yang belum bertambah itu adalah crossingnya. Tapi yang pasti kemenangan lawan Persis, kemenangan lawan Bali United ini adalah murni karena kreativitas yang sudah semakin terjalin hangat di antara para pemain. Saling pengertian yang sangat luar biasa yang kita lihat bagaimana Tom Hay dengan leluasa dia meninggalkan pos pertahanannya karena di sana ada Mark Locke yang menjaga. Ketika Mark Locke dan Hay maju, bagaimana Adam Alis membackup menjadi lini menjadi gelandang bertahan. Artinya ini komunikasi terus terjalin dengan baik yang mudah-mudahan menjadi konsisten yang membuat Persib bisa hat-trick nanti. Oke. Jadi Kakang sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Tinggal nambah satu crossingnya, kalau crossing lebih akurat, udah enak banget. Lihat Kakang udah enak banget sekarang. Oke. Udah bukan king of back pass. Udah bukan lagi king of back pass. Saya akuin memang ada perubahan yang pragmatis dari Kakang ini yang luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa yang saya lihat dari Kakang ini gitu. Oke. Kalau dari Mang Iip dulu, gimana Mang pertandingan kemarin? Kita di menit akhir menang akhirnya 1-0 ya di Bali. Kemenangan Persib atas Bali United kemarin di Kapten Iwayan Dipta tak lepas dari seperti Kang Ari sampaikan kecerdasan Bojan Hodak. Bojan Hodak ini seperti kita ungkap dalam beberapa podcast sebelumnya yaitu adalah pelatih yang adaptif, solutif gitu. Jadi dia benar-benar tahu gitu kapan harus melakukan pergantian pemain, kapan harus melakukan switch posisi si pemain gitu. Jadi Bojan Hodak ini kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan tidak hanya melakukan pergantian pemain tapi men-switch pemain juga gitu. Bahkan kalau kita tahu bersama Beckham itu dalam beberapa pertandingan sering main di kiri kan. Tapi kemarin ketika dia menjadi pengumpan untuk golnya Andrew Jung itu, dia itu sedang bermain di posisi kanan. Iya, betul. Itu adalah bagaimana kejelian Bojan Hodak melihat situasi pertandingan, situasi permainan. Ketika Bali United bermain 10 pemain, ternyata intensitas serangan mereka itu tidak kendor loh kalau kita lihat. Tapi Bojan Hodak dengan cerdik bagaimana melihat sisi mana yang bisa diporsir oleh pemain-pemain lini tengah dan juga lini depan Persib. Akhirnya Beckham bermain di kanan ternyata bisa membuat pertahanan Bali United kocar-kacir gitu melihat bagaimana lincahnya Beckham di sisi kanan hingga akhirnya bisa mengirim umpan terukur ke Andrew Jung gitu. Selain itu yang patut kita soroti bersama ya dan sedang menjadi trending topik itu adalah bagaimana penampilan dari Teja Pak. Wah, betul. Clean sheet ya. Clean sheet dalam 5 pertandingan. Persib ini 5 pertandingan ini mencetak 10 gol dan 0 kebobolan. Ini sebuah catatan apik ya, Kang Haris. Tuh, lini depan mulai tajam, lini belakang makin solid gitu. Ini menjadi sebuah modal berharga ya untuk Persib untuk tandang ke Malaysia pada hari Kamis nanti. Buah berkah nyeri beteung na wae Adam Prisbeck. Jadi Teja semakin makin gacornya. Udah Teja makin gacor luar biasa gila. Penyelamatnya. Terus anu ngomong kan cenah, ini adalah Teja ketika melawan
Ciro Alves pas masih di Persib. Bener. Nah, bener. Di luar dua gandeng, keharmonisan, kebersamaan dan kolektivitas yang dibangun Persib kemarin membangun kreativitas. Kita nggak ada yang pernah lihat sosok Ulian Barros tendangan bebas, tendangan corner kick, yang ternyata skemanya udah dilatih di dalam latihan. Bagaimana Ulian Barros mengumpan, terus diumpan lagi ke Tom Hai, dan Tom Hai ngasih satu sentuhan terhadap Barros, sayang syutingnya kurang maksimal. Itu artinya mereka sudah bermain sangat leluasa tanpa beban. Yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah melihat loh, Hai bermain tanpa beban, Hai Lucho. Muka-mukanya masih belum lepas gitu. Tapi begitu lawan Persis Solo, lawan Bali United gila. Semuanya sudah terjalin komunikasi yang baik. Tinggal konsistensi sih. Cuman nanti PR-nya adalah nanti berani nggak ketika ngelawan Selangor, berani nggak Coach Bojan mencadangkan antara Haye atau Lucho. Karena feeling saya ketika Adam Alis bertugas di luar lapangan, dia juga yang mencairkan suasana ya Kang Ucup ya. Orang yang ngebadutnya sekarang kan Adam Alis. Nah, ketika bermain di tengah sebagai pre-roll atau playmaker, dia luar biasa membangun chemistry. Jadi ketika lawan Selangor, menurut saya Coach Bojan mau nggak bertaruh mencadangkan antara Haye atau dengan Lucho. Adam Alis tetap main sebagai starter. Menurut saya itu yang menjadi pembeda antara Persib ketika lawan Persis Solo dan Bali United kemarin. Gitu sih. Oke. Dari Mang Ucup, kumaha Mang Ucup pertandingan kemarin dan sebelum-sebelumnya Persib Bandung ini? Pertama mungkin Iqbal dan juga para penonton, Kang Aris dan Kang Rifki ya. Kalau saya lihat memang kemarin pertandingan melawan Bali salah satu penampilan terbaik Persib ya sejauh ini ya, hingga pekan kemarin, pekan ke-11 ya. 11, betul. Ya, karena memang kemarin dari babak pertama saja kita lihat kedua tim ini kan bermain terbuka gitu ya, saling serang dan juga determinasi yang diperlihatkan cukup baik juga. Cuman kalau memang Persib itu ketika bertemu dengan tim yang bermain terbuka, memang peluang menang itu cukup besar, Bal. Nah, cuman persoalannya nih, mampukah Bojan nanti ketika membawa Persib ini bermain dengan tim yang bermain dengan low block, dengan pertahanan garis pertahanan yang sangat tinggi sekali, yang di bawah sekali. Biasanya itu agak sedikit kesulitan ketika waktu itu melawan Persita Tangerang kan kita kalah ya. Kalau secara permainan memang sejauh ini sudah cukup bagus. Tadi analisa dari Kang Aris, dari Kang Rifki juga saya sangat setuju sekali bagaimana lini tengah begitu mendominasi. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengasah lini depan. Gitu ya. Karena lagi-lagi mungkin Ramon ini sebetulnya striker sangat bagus sekali ya. Cuman memang tipikal striker seperti Ramon yang membuka ruang itu mungkin akan sedikit menurun dalam produktivitas gol karena tugasnya adalah menarik pemain belakang. Nah, justru disinilah strategi Bojan ataupun kreativitas dari Bojan sendiri bagaimana memaksimalkan pemain-pemain di lini depan selain Ramon, apakah itu Barros ataukah itu Beckham untuk menjadi eksekutor. Karena ketika si bek lawan ketarik sama posisinya Ramon, otomatis ada celah kosong. Dan itu yang bisa dieksekusi. Nah, kemarin itu memang ketika melihat penampilan Ramon di babak pertama sebelum diganti oleh Andri Jung di pertengahan babak kedua itu memang sangat bagus sekali, Bal. Lihat dia sebagai orang pertama yang nge-pressure ketika Bali mulai nyerang gitu. Dan memang dibutuhkan itu striker tuh seperti itu. Kayak gitu. Ketika dia mencari ruang, pemain belakang Bali kemarin kelihatan kecapean. Saatnya Bojan memasukkan Jung yang tipikalnya the right man on the right place ya. Dan terbukti dengan gol kemarin dan tipikal finishing gitu. Kita kan pas kalau kita lihat gol skema golnya Persib itu ya. Si backnya Bali United geus leuleus sebenarnya. Ngajelang lagi guys. Geus leuleus. Gitu ya. Terus Jung dalam posisi yang tepat dia tinggal nyundul gitu. Ya, jadi mereka bermain dengan 10. Capek pasti. Iya, ya terlepas gitu kan masih ada bobotoh yang Ramon main tengah gol ke Noe, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu bahwa striker itu tidak selalu memang tolak ukurnya adalah gol. Tapi kalau di sepak bola modern seperti sekarang, striker itu tugasnya memang tidak hanya mencetak gol, tapi dia bisa membuka ruang gitu kan. Pemantul bola. Seperti Jung kan waktu lawan apa tuh? Pas lawan Bangkok. Pas lawan Bangkok kan dia jadi striker pemantulnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertandingan kemarin melawan Bali United, apalagi dengan catatan 5 laga clean sheet gitu kan, dengan 10 gol yang berhasil dicetak oleh Persib.
sepertinya kemenangan melawan Selangor FC ini bisa kembali terulang ya setelah kemarin kita menang 2-0 di Bandung. Tinggal bagaimana tadi seperti Kang Ari sampaikan, tinggal bagaimana nih Bojan apakah akan mempertahankan skuad line up yang sama seperti melawan Bali ya. atau akan melakukan perjudian dengan memainkan pemain baru, apakah itu di lini tengah, apakah itu di lini depan. Sepertinya kalau untuk lini belakang duet Barba dengan Matricardi itu udah oke banget ya. Saya sangat sukanya dengan Matricardi dibanding dengan Cesar kalau saya Iya, gitu. Tapi kemarin Cesar bermain luar biasa. Cesar luar biasa. Kalau saya melihat kemarin Cesar dimainkan karena melihat si Kopi Topik. Oh, itu Kopi Topik itu adalah Ngeyel. tipikal Pekerja penyerang yang bubak babuknya. makanya itu cocok untuk dibabadok Di bawah Julio Cesar. Jadi si gitu. Cesar memang tipikal nggak babukan Nah, juga. gitu. Tapi kemarin strategi Bojan menaruh Sadio juga membuat dua bek kanan Bali United juga keteteran. Iya, Ketika betul. Rizky Kurniawan mantan pemain Arema terus diganti sama Andika Wijaya juga kewalahan gitu. Iya, Ketika iya. Beckham tinggal masuk, dua bek kanan ini yang pertama ketika Rizky Kurniawan diganti Andika Wijaya sudah kelelahan. Iya, Di tenaga Gitu. sesa ya. Sudah tenaga saya itu luar biasa menurut saya. Dan yang paling penting adalah yang saya suka itu ya tadi pujian saya terhadap Kakang berlanjut ketika saya takutkan Gospel itu kan pemain dengan speed yang sangat Ya. luar biasa. Bener. Itu dengan kalau range 110 speednya 9 gitu. Dan Kakang kan juga kita tahu speednya nggak terlalu menonjol. Tapi dengan kepercayaan diri yang belajar dari Italian Wall Barba dan juga dari Julio Cesar, saya kematangan bermainnya Kakang ini semakin luar biasa kemarin. Jadi bisa mengantongi Gospel, tidak bisa berleluasa di sayap kiri Bali United gitu. Oke. Jadi kalau menurut Mang Ucup tadi kembali lagi Ramon itu sebenarnya sudah main bagus Main ya. bagus banget. Determinasi, kerja keras. Tinggal kalau Kemauan. soal gol mah tinggal menunggu waktu aja Bang Iya, sebetulnya mah, dan insya Allah juga nanti kalau misalkan memang sudah waktunya mencetak gol, biasanya kepercayaan pemain itu akan lebih meningkat gitu. Biasanya lebih gacor lah. Penglaris teh Ya, nya. penglaris. Jadi lihat Penglaris tuh. di medsos ya ada AI Bojan Hodak lagi ngejampe. Keur dijampe ke Bojan Hodak make AI tapi si Ramon. Tadi si Ramon teh dibere panglaris man teh. Megerang Ruatnya di ruat. ngelarisan. Hari tradisi PRFM mah kudu dibawa ke Gunung Galunggung. Di mandiannya. Di mandihan di Gunung Galunggung. Ngecek panasnya. Ngecek panasnya. Oke, nah berarti Persib ini punya modal yang bagus ya untuk Betul. nanti berangkat ke Malaysia, ke Selangor dan besok tanggal 4 ya, tanggal 4 November tim akan berangkat, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa mempersiapkan pertandingan di tanggal 5 November nanti, hari Kamis ya. Langsung dari Bali ke Malaysia ya. Tanggal 6? Tanggal 6 Hari Kamis main kan. Oh, Kamisnya berarti ada jeda sehari Iya, ya. ada aja. Tanggal 6 November 6 hari di Kamis. Selangor. Iya. Nama stadionnya teh Petaling Petaling Jaya. Jaya. Stadion Petaling Langsung Jaya. dari Bali nggak dari Bandung ya? Enggak. Soalnya di Bandung eueuh bandara. Oh, ya bener. Eueuh bandara di Bandung mah. Aya kapal bandara, na, ngecan aya bandara mah. Oh bandara pesawatna. ya. Kan pesawatna weuh can anu Pesawatna kadinya eueuh mah. di Bandung ya. Baheula mah saya nya. Bahala aya. Aya. Ayeuna mah Singapura geus jeung ka Malaysia Ayo, ayeuna baheula aya. Singapura yang ke Malaysia. Kan Malaysia loba anu ya, nu ka Bandung, wisatawan gitu. nya sisipannya ya masuk Iya, we iya. atuh aya di bandara. Manawi gitu nya. Manawi we. Sugan we dengan Persib butuh mobilitas tinggi di Ah, Asia, iya. maka Bandara Hussein hidup kembali. Amin. Siap Kang Farhan ya Kang Farhan. Siap. Nah, dengan modal yang baik itu kira-kira kunci kemenangan Persib di Malaysia nanti apa nih? Dari Mang Ucup dulu karena tadi terakhir. Oke, kunci untuk bisa memenangkan laga melawan Selangor FC sekali lagi mungkin yang harus ditekankan adalah kolektivitas dan konsistensi bermain sih Bal. Betul. Nah, yang paling sulit itu adalah konsistensi karena bermain di Liga 1 dan bermain di ACL tentu secara tensi permainan, secara taktik juga akan berbeda gitu kan. Kalau kita lihat juga pernah nggak sih mungkin penonton juga melihat ketika Persib main melawan Bangkok, melawan Selangor dan melawan Persis Solo atau Bali kemarin pernah kerasa tuh ada perbedaan Iya, dari ada. segi permainan. Ada. Nah itu yang pasti jadi PR Bojan itu yaitu bagaimana nanti meracik timnya, apakah tetap mempertahankan the winning team di laga melawan Selangor FC itu, karena kita tahu Selangor juga kemarin ketika bermain di Bandung juga cukup beberapa kali merepotkan lini pertahanan Persibnya si Betul. Samang tadi Moraes. si Moraes, Fortes. ya gitu, dan yang kurang pikasieun teh siapa Isa Halim ternyata bisa disakuan mah ku Eliano tah bahasa di Bandung ya, mudah-mudahan nya di Malaysia ge bisa kasakuan. Intinya soal kolektivitas, konsistensi dan juga
mungkin sedikit Dewi Fortuna lah karena bermain tandang di Asia seperti musim lalu juga kan ketika kita comeback melawan Lion City kan itu salah satunya adalah faktor keberuntungan dan mudah-mudahan keberuntungan Bojan ini juga tetap berlanjut di laga melawan Selangor FC nanti sih. Oke. Langsung prediksi starting line up-nya tuh Bang. Prediksi starting line up mah untuk laga melawan Selangor pasti karena penampilan Teja enak edan-edananya pasti Teja akan mengisi slot penjaga gawang. Untuk bek kanan mungkin Fran Futros karena kemarin juga udah mulai pulihnya ditemani oleh Federico Barba dan juga Patricio Matricardi di lini tengah, dan di bek kiri sudah pasti nama Eliano Reinsder yang akan dipilih Bojan Hodak. Untuk lini tengah Luciano mungkin yang akan dimainkan karena Luciano juga musim kemarin bermain di Liga Malaysia, mungkin dia sedikitnya tahu lah atmosfer seperti apa gitu di Liga Malaysia. Luciano, Haye dan juga Klok. Untuk lini depan Beckham di sayap kiri, sayap kanannya Kylian Barros dan penyerangnya adalah Andrew Jung mungkin itu. Andrew Jung ya. Jadi lain Kylian Mbappe-nya tapi Kylian Barros. Soalnya kemarin itu baca di penta naon ucapan ulang tahun. Karunya kan nyebut PRP karunya. Naon sana sorry Barros ya. Jadi kemarin waktu Persib latihan kan PRP mau ulang tahun ya. Nah kita minta ucapan ke Barros kemarin. Nyebut PRPM-nya agak belepotan ya. Tapi atur nuhun pisan. Iya atur nuhun. Tadi nanti rek pakai bahasa Portugis ya. Cuman ku si Ali diulah. Oke, nuhun Mang Ucup. Mang Aris gimana Mang Aris, kunci kemenangan dan prediksi starting line up yang diharapkan? Terakhir saya cek ternyata Selangor kalah juga di kandang 2-4 ya dari Bangkok United. Berarti tidak menutup kemungkinan kita bisa mengulang 2-0 di GBLA. Kita bisa menang di Petaling Jaya Malaysia ketika menghadapi Selangor. Tadi kuncinya adalah memang mau nggak mau konsistensi, benar apa yang dikatakan oleh Kang Ucup. Dan saya melihat di dua pertandingan terakhir ketika melawan Bangkok dan juga melawan Selangor FC, Bojan tidak melakukan perubahan signifikan karena ketika melawan Lion City Sailors itu kita pakai formasi 3-5-2 dan alhamdulillah ketika melawan Bangkok kita menang itu pakai formasinya 4-4-2 sama skema yang digunakan oleh Bojan di Liga Indonesia. Dan ketika menang lawan kemarin ngelawan Selangor juga waktu di kita itu formasinya 4-4-2 juga. Karena Bojan ketika main di Liga Asia biasanya formasinya berubah jadi 3-5-2. Nah, alhamdulillah sih kemarin di dua pertandingan pakai 4-4-4-2 dan mudah-mudahan 4-3-3 sorry. Dan mudah-mudahan nanti di pertandingan melawan Selangor juga di Malaysia Bojan mempertahankan formasi 4-3-3-nya tadi. Dengan kuncinya yang paling utama tadi kalau Kang Ucup lebih suka langsung memainkan Haye dan juga Lucho, kalau saya sih lebih menyukai yang pembedanya adalah tetap dari pertemuan awal saya sebagai pembicara di kisah Persib ini ada Malis. Ada Malis kita mainkan di pertama kemarin mungkin Tom Haye agak sedikit kelelahan bermain hampir 88 menit sebelum digantikan. Saya kira mungkin bisa tadi dengan segudang pengalaman main di Liga Malaysia ada Malis sebagai playmaker, central midfieldernya ada Lucho dan juga Maklok. Kalau bek kanan saya melihat di pertandingan terakhir Putros mainnya masih belah-belah. Saya kira mending lebih percaya lagi kepada Kakang, berikan jam terbang main di Asia. Saya lebih percaya diri sekarang. Kemarin kalau saya say no to Kakang ketika kemarin masih bermain tidak baik, tapi ketika banyak kritik mungkin yang datang ke Kakang dan Kakang bermain sangat impresif di dua pertandingan terakhir. Saya kira di bek kanan, posisi bek kanan saya lebih suka menyukai kepada Kakang Rudianto sekarang. Karena tampil percaya diri tadi, cuman tinggal bagaimana memberikan crossing yang pas ke lini tengah. Duet backnya saya lebih menyukai Matricardi tadi dengan Federico Barba, dan bek kirinya udah ada Eliano Reiners. Ada Mark Lok, ada Lucho dan juga ada Malis. Sayap kirinya sudah jelas ada Ulian Mbaros. Kiri kanan? Sayap kiri. Ulian Mbaros, sayap kanannya Beckham, dan tengahnya udah saya lebih percaya masih menyukai bagaimana determinasi dan kekuatannya Ramon. Ramon itu gila. Main determinasi, fisik tidak capek gitu kan. Fisiknya bagus, speednya bagus, keberuntungan yang belum memihak. Saya kira Ramon kita berikan kepercayaan sekali lagi main di Asia sebagai starting line up. Dan saya kira dengan kepercayaan itu bisa membangkitkan rasa percayanya diri Raymond tadi. Saya kira itu kuncinya sih. Kuncinya tetap ada Malis. Harus main di starting awal. Oke. Dan depan Ramon ya, bukan Jung ya? Bukan, saya lebih menyukai Ramon dulu. Jampe lah tuh Ramon. Jampe harupatnya. Gera gede gera lompat. Ya, ku ajian di Siliwangi, mama ajian. Singa supkeun karhun itu di aya di dataran Pasundan. Sing asup guyup anu
karena jati dirina eta si Ramon. Amin. Supaya bisa ngacupkeun eta ngagoyangkeun Asia ieu. Sunda teh kan mimitina Sunda lain teh loba. Ya cukup. Disangka Budi Dalton abdi. Ya luar biasa, menarik. Tetap Adam Alis ya kalau Adam Mang Aris ya, dan perubahannya di depannya Adam Ramon. Alis. Kalau tadi Mang Ucup kan depannya Jung ya. Andre Jong. Oke. Karena dari Mang Ip prediksi line up dan siapa yang akan jadi kunci ya untuk Persib. Kalau saya sih kalau dari line up, kalau kita lihat dari belakang sampai depan, kiper pasti semua sama ya sepakat Teja masih patut dipertahankan karena konsistensinya dia selama 5 pertandingan terakhir. Untuk di tengah seperti yang lain, Matrikardi dan juga Barba. Paling saya di back sayap nih. Saya melihat Eliano ini bisa dimainkan di posisi bek kanan justru. Karena di Asia ini, di ACL 2 ini kan tidak ada regulasi U23 ya. Jadi karena Eliano ini kan kalau kita tahu bersama, dia kan justru lebih seringnya dimain di kanan ya, sebagai gelandang kanan kan. Ketika di Liga Belanda, maka saya yakin sih ketika Eliano bermain di kanan pun tidak akan kesulitan. Untuk di kiri justru saya memilih Putros gitu, karena Putros dalam beberapa pertandingan sebelum jeda internasional FIFA Matchday kemarin kan, bahkan sebelum datangnya Eliano ya, sering main di kiri juga kan si Putros ini. Jadi saya yakin dengan Putros di kiri, Eliano di kanan bisa lebih menyeimbangkan permainan Persib gitu. Terus untuk di tengah saya tetap melihat Klok bertandem dengan Tom Haye, dan di tengahnya itu sebagai supporting para penyerang itu ada Malis seperti Kang Aris. Karena ada Malis ini permainannya luar biasa, bagaimana dia membantu serangan dan juga membantu pertahanan ini sangat konsisten gitu. Dia berhasil menutup celah-celah kosong di antara penyerang dan juga gelandang gitu. Itu adalah kelebihan dari Adam Alis dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Untuk trio depannya saya melihat Sadil Ramdhani kemungkinan akan kembali bermain sebagai starter, dengan di kiri, lalu di kanan ada tetap Baros dan juga di tengah tetap Ramon. Untuk Beckham saya kira tetap akan menjadi pembeda. Karena Beckham ini seperti Kang Pri sampaikan dalam beberapa pertandingan, Beckham ketika main starter dan juga sebagai pemain pengganti itu ada sedikit perbedaan lah. Jadi Beckham ini bisa merubah permainan Persib itu gitu. Ketika kemarin aja contohnya ketika melawan Bali United, ketika Beckham bermain, permainan Persib dalam serangan itu jauh berbeda gitu. Super sub teh. Nah, eta game changer teh atau super sub teh gitunya si Beckham itu. Jadi Beckham kemungkinan masuk di menit-menit krusial, apakah di menit 70 hingga menit 90, tergantung dalam permainan nanti gitu. Terus untuk tengah, kenapa saya memilih Ramon itu tadi, Ramon ini adalah tipe striker pekerja keras gitu. Kerja keras, tahan banting, bagaimana dia berani berduel untuk merebut bola, berani bisa membuka ruang, bahkan body balance-nya itu saya sangat luar biasa itu dengan body balance-nya dia gitu. Ketika dia dikepung oleh 1 hingga 2 pemain, dia masih bisa mempertahankan bolanya gitu. Kan disebut tank teh ya. Nah, eta makanya nama tank teh kan jadinya gitu. Itulah jadi saya berharap sih Ramon dengan segala kelebihannya yang sudah mulai terlihat ya, kepercayaan dirinya juga makin meningkat. Itu tadi kata Mang Ucup, tinggal menunggu waktu untuk urusan gol mah. Tapi secara skema permainan itu Ramon Tanke ini cukup untuk diperhitungkan. Urusan gol malah bisa kusaha wae gitunya. Tapi urusan ngedobrak pertahanan lawan, Ramon Tanke saya pikir itu salah satu yang terbaik saat ini untuk di Persib Bandung. Oke. Kalau si William Marsilio tidak disebut ini oleh 3 narasumber, gimana tuh? Pemain yang satu ini. Jeung Berginho nya. Berginho. Kemana ya dua ya? Kalau dari saya, karena mungkin di alam bawah sadarnya ketika dibeli oleh Coach Bojan untuk menggantikan posisi Tyrone Delpino adalah sebagai playmaker. Tapi ketika dia bermain, mungkin karena di bawah alam sadar sudah biasa sudah biasa bermain di posisi kanan atau kiri sebagai sayap.
dia selalu bergeser ke kanan dan ke kiri. Tidak bisa menjadi free roll kayak Tyron atau Adam Alis gitu. Itu sudah jadi posisi naturalnya yang kita tidak bisa salahkan kepada William. Yang pada akhirnya waktu menjawab di 10 pertandingan terakhir, ya William nggak bisa diposisikan sebagai nomor 10. Dia bisanya nomor 7 atau 11. Nah, artinya memang posisinya mau tidak mau ketika tidak top performance, ya posisinya tersisihkan oleh Adam Alis ataupun oleh Haye ataupun oleh Lucho. Itu aja sih. Toh sama dengan Berguino juga sama ketika diposisikan sebagai nomor 10 karena posisi naturalnya 7 dan 11 mau nggak mau di alam bawah sadarnya ketika bermain dia selalu dominannya di sayap. Itu aja sih. Kalau Berguino mungkin dilihat dari beberapa pertandingan terakhir yang dimainkan, Berguino ini masih terlalu lama mendelay bola ya ketika transisi dari bertahan ke menyerang. Karena kan kalau kita lihat Bojan ini strategi yang paling banyak menciptakan peluang bagus hingga gol itu adalah serangan balik. Jadi memang dibutuhkan pemain yang ketika si bola itu belum nyampe ke kita udah tahu nih bola itu udah dikemanakan gitu. Nah kalau saya lihat Berguino ini beberapa pertandingan masih terlalu lama mendelay ketika rekan-rekannya sudah meminta support gitu bang. Mungkin itu yang dipertimbangkan sama Coach Bojan ya, kenapa Berguino sampai saat ini juga belum mendapatkan permainan yang cukup baik mungkin ya. Lebih ke adaptasi ini sih, lebih ke adaptasi taktik kayaknya. Pola permainan. Bojan itu selain counter attack-nya juga, rondonya itu cepat kan. Jadi bagaimana peralihan bolanya itu dari kaki ke kakinya itu kan cepat juga gitu. Sedangkan William dan juga Berguino tipe-tipe yang menahan bola. Yang nge-delay. Eta mah cocokna untuk tim yang bermain ball position. Betul. Iya. Hodak punya counter attack itu ya. Hodak eta senjata utamana dirinya gitu. Baik. Benturan-benturan keras mungkin ya. Itu penting. Nah, kalau dari Selangor kira-kira siapa yang perlu diwaspadai dari gak Selangor amannya? Kalau menurut saya nggak ada selama pemain. Kalau timnas ketika Persib sudah bermain konsisten seperti sekarang tidak ada yang harus ditakuti sih menurut saya. Sama Mang Ucu? Sama sih kemarin juga lihat Selangor yang kita awal sebelum progres ya Kang Arisnya. Sebenarnya berbahaya gitu. Ternyata pas main Atah geuningan. Atah karena Persibnya bagus. Tapi mun Persib goreng aralan nu eta. Berarti kolektivitas tadi cek mengucup. Yes, betul. Cuman memang yang harus diwanti-wanti karena memang kalau secara di atas kertas ini yang paling diwaspadai karena ini kan bermain tandang, biasanya ya tim yang bermain di kandang sendiri ada dukungan gitu kan ya. Terus biasanya kan kalau main tandang suka ada faktor X ya geuninnya eta sih. Tapi beruntungnya kuota tiket untuk Bobotoh sudah sold out ya. Jadi Bobotoh mungkin dari itu nonton. Jadi kemarin itu Bobotoh yang ke Malaysia nuhun. Selangor FC itu mengalokasikan sekitar 800 tiket ya. Dan itu udah sold out gitu. Nuhun. Jadi mudah-mudahan Bobotoh hadir menambah semangat juga di sana ya. Belum pelajar dan pekerja yang ada di sana ya. Oke. Kita nggak ke sana ya? Nantilah insya Allah. Kan kita mau hut. Kan kita mau persiapan. Oh iya mau hut ya bener-bener. Oke. Skor boleh, prediksi skor dan melihat performa Persib sejauh pertandingan ini mungkin kita bisa prediksi ya, dan juga hasil kemarin dengan Selangor di Bandung, prediksinya akankah sama 2-0 atau seperti apa dari Mang Ucup? Kalau dari saya mungkin prediksi skornya melihat permainan Persib kemarin-kemarinnya masih bagus, lawan Selangor juga main di Bandung kita menang 2-0. Kayaknya sih bisa menang lagi sih Bah, skornya 2-0 deh kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan lah bisa menang 2-0. 2-0 untuk Persib tentu saja ya. Iya tuh. Misi untuk Selangor kan. Waduh, bahaya. Jangan dong. Tapi iya menang teh babak selanjutnya teh sudah sangat terbuka sekali Bang. Sudah semakin di depan mata. Sudah selangkah mata ke judulnya kitunya mangke menang teh. Selangkah. Coba hadiahnya gede kan. Hadiahnya kan besar kan. Kemenangan tehnya. Ya di Bandara Husein. Mantak rumor-rumor teh muncul kan, rumor-rumor pemain baru. Hadiahnya jadi di Bandara Husein atau Persib ke 16 besar yang kan isi Persib ada kudu ka Jepang gitu nya ka Arab. Kudu di Majalengka jeung di Kertajati deui kan. Di Kertajati di Jakarta. Prediksinya? Kalau dari saya kalau Adam Alis tidak bermain akan seri 1-1. Kalau Adam Alis tidak bermain. Nah, kalau Adam Alis bermain dari menit awal saya yakin hati saya mengatakan Persib akan menang dengan skor 3-1. Wih, mantap, seru ini. 3-1. Kalau Adam Alis main dari menit awal. Tapi kalau Adam Alis tidak bermain dari menit awal, saya kira akan 1 sama. Wih, mantap. Gila mun terwujud karena udah diberi giveaway ya Pak Aris ya. Tilu hiji. Jadi kalau Persib menang kalau Adam Alis main dari awal 3-1. Tilu hiji. Mang Ihip.
Izin 0 lah cukup. Izin 0-nya. Kenapa cukup kandang 1-0 Batur karena soalnya. pertama main di kandang Selangor, Iya, kedua Selangor ini tuh kan sekarang posisinya juru kuncinya di grup G. Iya. Pasti dia punya motivasi lebih gitu Dan untuk pelatih baru menang. juga Pelatih ya. baru juga pembuktian gitu ya. Jadi saya pikir pada pertandingan nanti Selangor FC akan memberikan perlawanan yang lebih baik lah ya ketika bermain di GBLA kemarin gitu. Makanya ketika Persib menang 1-0 saya kira sudah cukup dengan berbagai macam intensitas Selangor FC yang saya prediksi akan lebih ngotot mainnya gitu di pertandingan nanti. Tapi satu sih Bal yang mungkin ini takut lupa ya. Meskipun kemarin Persib tercatat menang, tapi mungkin pesan dari kita ya sebagai bobotoh mungkin nanti Coach Bojan juga pasti akan menyampaikan tetaplah membumi gitu. Karena Bojan pasti akan bilang pertandingan walaupun Persib kemarin main menang terus, pertandingan melawan Selangor pasti akan sulit. Bojan pasti akan selalu menyatakan seperti itu dan selalu memberikan respect kepada lawan. Jadi memang Persib ini harus tetap membumi, jangan overconfidence. Nah itu. Yang paling bahaya itu ketika overconfidence, menganggap remeh lawan justru akan kembali ke diri timnya sendiri sih itu. Oke. Keren. Saatnya Persib Saatnya Persib terbang dari Bandara Hussein. melangkah jauh di Asia. Via Bandara Hussein. Terjadi ke Bandara Hussein Nurtaniona can beres. Macet. Baik. Oke, jangan lupa ya untuk seluruh penggemar Persib Bandung, penggemar bobotoh Persib Bandung, kita nobar nanti di tanggal 6 November, hari Kamis nanti pertandingan antara Selangor FC, bukan FA ya, FC melawan Persib Bandung yang akan bertanding pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang berangkat ke Malaysia juga semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya happy karena Persib menang. Amin. Terima kasih Mang Ucup, Pak Iqbal. Mang Aris atur nuhun, Mang Aris. Siap, Iqbal. Dan Mang Iip, Mang Rifki atur nuhun. Kita nanti akan kembali lagi di segmen kisah Persib selanjutnya. Kita bareng salam biru ya. 1, 2, 3. Salam biru.